Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dora Ristina Juwita dan rekan saya Zulkandri dan rekan saya Muhammad Arif. Selamat menyaksikan. Saya Zulkandri sebagai observer dan rekan saya, Dora Ristina Juwita sebagai coach dan rekan saya Muhammad Arif sebagai coach. Assalamualaikum Bu Dora. Waalaikumsalam Pak Zul. Baiklah, bagaimana kabarnya Bu Dora hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa ya, alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya nanti, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses nantinya coaching Ibu dengan si coach ya Bu ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan dengan coach, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya hari ini. Jadi Ibu juga tahu ya, nantinya rubrik penilaian yang akan menjadi agen saya untuk menilai percakapan Ibu dengan coach nanti. Nantinya dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu berupa kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi itu dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh atau present, juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan ya Bu ya, Ibu bisa menerapkan alur-tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah Ibu rubrik penilaian akan saya jadikan acuan dalam mengamati percakapan Ibu nantinya dengan coach. Nah, bagaimana Ibu, bisa dipahami? Iya Pak, saya paham. Oke, baik Ibu, kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, boleh ya? Ya, tentu boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Begini Pak ya, yang akan saya kembangkan kompetensinya yang pertama itu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa, jadi Ibu ingin menambahkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya mendengar aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan satu solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar Ibu nantinya bisa menggali banyak hal dari seorang coach yang nanti Ibu ajak berbicara. Nah, baik Ibu, sebelum itu ada pertanyaan terakhir nih perihal indikator pencapaian. Kira-kira kalau ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama nanti saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi cerita tadi, kemudian ide-ide dari solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Mungkin hanya itu Bu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang keberhasilan atau pencapaian yang Ibu tentukan tadi. Oke Pak, terima kasih. Sudah siap Bu untuk melakukan? Siap Pak. Ya, baik. Siap, silakan dimulai proses coachingnya Bu. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Dora. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Dora sendiri gimana? Alhamdulillah ya. Oh ya, kita akan coaching sebentar Pak ya siang ini. Boleh. Apa sih yang kira-kira yang mau diobrolkan? Iya, saya mau curhat sebenarnya tentang tugas yang ada di LS Bu. Jadi tugas modul 2.3 ini benar-benar membuat saya kewalahan. Kewalahan bagaimana itu Pak? Iya, jadi tugas di modul 2.3 ini menurut saya banyak sekali videonya Bu. Terus yang kita tuh harus tonton semua, belum lagi
apalagi durasinya itu menurut saya lumayan panjang-panjang. Oh gitu. Baik, jadi apa yang bisa saya bantu dan kira-kira yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita siang ini apa? Saya hari percakapan ini berharap nanti saya mendapatkan jalan keluarnya Bu ya, supaya saya tidak merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas yang ada di LMS Guru Penggerak. Oke, baik Pak. Kira-kira masih ada yang ingin Bapak harapkan dan didapatkan dari pembicaraan kita ini? Mungkin kedepannya saya juga berharap Bu, saya bisa lebih enjoy gitu ya, lebih menikmati, dan saya berharap saya tidak tertinggal lagi Bu dari duduk yang seharusnya. Oke, semoga nanti kita akan mendapatkan pembicaraan ya Pak. Apakah bisa ceritakan Bapak persis mahalnya? Iya, jadi begini Bu. Jadi 2 hari yang lalu itu saya terlewat duduknya di LMS, eksplorasi konsep, tugas diskusi. Jadi sewaktu saya lihat di grup WA itu yang fasilitator yang saya fasilitator share itu saya ditandai Bu, saya belum menyelesaikan tugas. Jadi saya kaget. Sementara itu saya juga sedang sibuk dengan mengerjakan kegiatan MPLS di sekolah. Oh, jadi ini baru pertama kali Bapak terlewat duduk? Iya Bu, tapi ya gimana, agak sedih juga Bu walaupun pertama kali. Ya. Kira-kira kenapa ya Pak bisa terlewat duduk? Apa bisa Bapak ceritakan? Jadi gini Bu ya, sebagaimana kita ketahui kan kemarin kita sedang libur sekolah gitu ya, dan saya belum sempat buka laptop Bu. Jadi saya menuju ke Pali, kan saya dari Palembang, pas saya menuju ke Pali itu perjalanannya panjang sehingga saya merasa kelelahan. Jadi saya belum sempat buka laptop. Sesampainya saya di di Pali, di kosan saya itu masih kondisi yang berantakan Bu, karena sudah lama ditinggal 3 minggu ya Bu ya. Jadi banyak sekali yang saya harus bereskan. Nah, jadi itu benar-benar membuat saya tidak bisa buka laptop gitu ya. Jadi kemudian di besoknya saya itu ternyata sudah harus mengerjakan kegiatan MPLS di sekolah. Ya jadi ditambah lagi Bu, di Kabupaten Pali itu kemarin ada gangguan sinyal Bu. Jadi saya tuh kesulitan dalam mengakses LMS sehingga saya tidak bisa mengerjakannya itu tepat waktu. Alhasil saya sibuk dengan kegiatan MPLS, dan ketika hasil mengirimkan nama list itu saya terkejut Bu, saya kok ada nama saya gitu. Jadi saya merasa malu dan kecewa. Jadi setelah berusaha diselesaikan ternyata masih terlewat duduk ya Pak? Iya. Semoga kedepannya bisa lebih tertib dalam mengerjakan tugas-tugasnya sehingga tidak terlewat duduknya Pak ya? Iya, semoga saya bisa lebih bagi waktu lagi Bu ya, dan lebih tertib gitu dalam mengerjakannya. Jadi kira-kira apa langkah yang bisa Bapak ambil agar bisa tertib dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut? Mungkin saya akan coba untuk bagi waktu lah ya Bu ya, supaya saya bisa mengerjakan mana harus yang saya kerjakan terlebih dahulu. Mungkin saya ketika ada waktu luang saya bisa mengutamakan mana yang penting, sehingga jika tidak ada tak terduga saya telah dapat menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Apa ada hal lain lagi untuk menanggulanginya Pak? Mungkin saya akan lebih teliti lagi ya Bu untuk ngecek di LMS kira-kira budgetnya sampai kapan. Oke. Wah, luar biasa ya langkah yang Bapak ambil ya. Iya Bu. Alhamdulillah Bu Dora, saya jadi merasa lebih mengerjakan, lebih siap lah Bu untuk mengerjakan LMS ini gitu. Ya, alhamdulillah. Saya juga sangat senang dan bersyukur sudah ada solusinya. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah deadline waktunya? Saya harus membagi waktu dulu Bu ya, seperti yang saya katakan tadi, supaya bagi waktunya dengan tepat, dan saya harus mulai mengerjakan semua tugas tadi Bu ya, dengan tidak menunda-nunda lagi. Kalau misalnya ada waktu langsung dikerjakan seperti itu. Oke,
Kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung komitmen tersebut? Mungkin saya harus mintakan CGP lain untuk bisa mengingatkan saya di WA gitu ya, supaya terutama yang satu kelompok supaya bisa sama-sama mengingatkan tugas yang saya lakukan. Jadi memang perlu berkomunikasi melalui WA dengan CGP satu kelompok ya Pak? Iya betul. Baik. Solusi sudah ditemukan. Semoga ke depan semua tugas-tugasnya lancar. Amin. Terima kasih ya Bu Dora ya. Ya sama-sama Pak Ali. Kalau begitu minggu depan saya hubungi lagi ya untuk mengetahui kemajuan dalam penerapan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Baik Bu Dora, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, insya Allah akan saya terapkan mulai besok ya Bu. Baik Pak, saya akhiri sesi coaching hari ini ya. Ya, terima kasih Bu Dora sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa coaching saya. Ya Pak. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coaching. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sama dengan hasil catatan saya Ibu ya. Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Ibu tadi ketika ngobrol itu merasa setara dan tidak ada perbedaan serta dengan coachingnya. Kemudian Ibu juga melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dari masalah yang sedang ia hadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi dari tadi ya Bu ya, yang Ibu harapkan tadi itu dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya juga Ibu ini sudah terlaksana, dan yang paling penting itu adalah prosesnya tadi Ibu sudah melakukan atau menerapkan percakapan sesuai dengan alur kegiatan. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu ini sudah melaksanakan proses coaching itu dengan sangat baik dan luar biasa sekali Bu. Terima kasih Pak. Baik Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh dan perizinan itu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berharap semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan, dan juga ketika memberikan sebuah pelayanan coaching kepada mitranya. Saya juga berharap ini bisa menjadi bekal Ibu nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching itu bisa sesuai dengan harapan yang sudah sesuai dengan harapan dalam pelayanan coaching ini, terutama dalam penyampaiannya itu Ibu berpegang teguh dengan alur kita tadi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sesi kita hari ini kita cukupkan di sini ya Bu ya. Pak, terima kasih. Baik Ibu, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.